Selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan berkatekese tentang etika dan moral dalam ajaran Katolik. Nah, teman-temanku yang terkasih, etika dan moral dalam ajaran Katolik bukan sekedar aturan atau hukum yang harus dipatuhi, tetapi lebih dalam lagi merupakan panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Moralitas dalam iman Katolik berakar pada cinta kasih yang menjadi inti dari ajaran Yesus Kristus. Ia mengajarkan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dari sini, kita memahami bahwa moralitas Katolik bukan hanya tentang larangan dan perintah, tetapi juga bagaimana seseorang menghidupi imannya dalam tindakan nyata. Nah, teman-teman, Gereja Katolik memiliki ajaran moral yang terangkum dalam berbagai dokumen resmi, termasuk Katekismus Gereja Katolik atau yang biasa disingkat dengan KGK. Ajaran ini membimbing umat untuk hidup dalam kebaikan dan menjauhi dosa. Salah satu prinsip utama dalam moral Katolik adalah bermartabat manusia. Setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga setiap orang memiliki nilai yang tak ternilai. Maka dari itu, setiap tindakan yang merendahkan atau merusak martabat manusia, seperti ketidakadilan, eksploitasi, dan kekerasan, hal tersebut akan bertentangan dengan moral Kristiani. Nah, teman-teman, selain itu, etika Katolik juga menekankan pentingnya hati nurani. Manusia diberi akal budi dan kebebasan untuk memilih. Tetapi, kebebasan itu bukan berarti bebas melakukan apa saja. Kebebasan yang kita miliki adalah memilih yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Hati nurani harus dibentuk dengan ajaran gereja agar mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jika seseorang terus-menerus hidup di dalam dosa, pastinya hati nuraninya bisa tumpul, sehingga sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, teman-temanku, dalam kehidupan sosial, moral Katolik juga berbicara tentang keadilan dan solidaritas. Nah, gereja mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan gereja harus hidup di dalam komunitas. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial sangat ditekankan, seperti memperhatikan kaum miskin, membela hak asasi manusia, serta menjaga keutuhan ciptaan Allah. Nah, ajaran sosial gereja menegaskan bahwa kesejahteraan umum harus menjadi tujuan bersama, dan harta dunia harus digunakan untuk kepentingan semua orang, bukan hanya segelintir pihak. Akan tetapi, hidup moral bukan hanya soal mengikuti aturan, melainkan soal pertumbuhan dalam kekudusan. Nah, teman-teman, sakramen-sakramen, terutama Ekaristi dan pengakuan dosa, menjadi sarana utama bagi umat Katolik untuk terus bertumbuh dalam kehidupan moral. Ekaristi menguatkan kita dalam persekutuan dengan Kristus dan sesama, sedangkan pengakuan dosa membantu kita untuk kembali ke jalan yang benar ketika kita jatuh di dalam dosa. Nah, teman-teman, tantangan dalam menjalani hidup moral di zaman sekarang sangatlah besar. Godaan duniawi, relativisme moral, dan tekanan sosial seringkali membuat orang sulit untuk tetap setia pada nilai-nilai Kristiani. Namun, iman Katolik mengajarkan bahwa rahmat Allah selalu cukup untuk menopang umatnya. Dengan doa, pembelajaran, dan dukungan komunitas iman, setiap orang dapat bertumbuh dalam kebajikan dan menghidupi moral Kristiani dengan setia. Pada akhirnya, etika dan moral Katolik mengarahkan manusia kepada kebahagiaan sejati.
yaitu bersatu dengan Allah, menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya bukanlah beban, melainkan jalan menuju sukacita yang sejati. Nah, teman-teman, setiap orang dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, yaitu kita dipanggil untuk membawa kasih dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan. Nah, teman-teman, sekian katekesi tentang etika dan moral Katolik saya. Semoga katekesi saya dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menumbuhkan iman. Sekian, terima kasih.